Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran tas rajut Hayu Grobek. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Dwi Ratnasari dengan NIM 212040005. Yang kedua ada Hasnanisa Arifinta dengan NIM 212040006. Yang ketiga ada Riza Maratul Umami dengan NIM 212040007. Dan yang keempat ada Naimatul Khotimah dengan NIM 212040008. Dalam presentasi ini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni mengenai segmentasi pasar, yang kedua mengenai targeting pasar, yang ketiga mengenai positioning, dan yang keempat mengenai bauran pemasaran. Pembahasan pertama yakni segmentasi pasar dalam strategi pemasaran tas rajut Hayu Grobek. Segmentasi pasar ialah pembagian kelompok pembeli atau pembeli potensial yang beraneka ragam ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki pola kebutuhan yang sama. Terdapat 4 kriteria dalam menentukan segmentasi pasar yang paling menjanjikan. Yang pertama ada demografi. Segmentasi pasar berdasarkan demografi adalah segmen pasar yang dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan satu atau lebih variabel demografi, seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, pendidikan, jabatan, agama, ras, nasionalitas, ukuran keluarga, dan siklus hidup keluarga. Dari segmentasi demografis ini, konsumen utama Hayu Grobek ialah wanita usia 14 hingga 40 tahun yang masih sekolah maupun sudah bekerja. Kriteria yang kedua yakni geografis. Segmentasi geografis merupakan metode penentuan segmentasi yang paling awal dan paling umum digunakan untuk baik barang konsumen maupun barang industri. Segmentasi geografi dilakukan dengan membagi pasar dalam unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara, provinsi, kabupaten, dan kota atau wilayah lainnya. Dalam hal ini, Hayu Grobek melakukan segmentasi geografis di sekitar wilayah Kediri ataupun di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur sebagai segmen pasar untuk menjalankan bisnis tas rajut ini. Kriteria yang ketiga yakni perilaku konsumen. Segmentasi perilaku didasarkan pada sikap, pengetahuan, manfaat yang dirasakan pembeli, kesediaan melakukan inovasi, loyalitas, tingkat pemakaian, dan respon terhadap suatu produk. Dalam hal ini, Hayu Grobek menentukan segmentasi perilaku konsumen dengan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana Hayu Grobek menjadikan kaum wanita sebagai target penjualan tas rajut ini, mengingat kaum wanita adalah mayoritas pengguna tas rajut. Kriteria yang keempat yakni psikografis pelanggan potensial. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, serta gaya hidup atau nilai. Karena segmentasi berdasarkan kepribadian seseorang itu sulit untuk diukur, maka segmentasi berdasarkan gaya hidup dapat digunakan karena gaya hidup akan mempengaruhi pola permintaan konsumen. Dalam hal ini, Hayu Grobek menentukan produk-produk tas rajut yang dapat dijangkau dari kalangan menengah bawah maupun menengah ke atas yang memiliki sifat konsumtif dan menyukai hal-hal untuk memuaskan keinginannya, dan termasuk keinginan untuk mengikuti tren terkini dengan membeli dan menggunakan tas rajut. Dari pemaparan kriteria-kriteria di atas disimpulkan bahwa
Hayu Krobek menentukan segmentasi pasar dengan menargetkan kepada kaum wanita yang berusia 14 hingga 40 tahun yang memiliki sifat konsumtif serta keinginannya untuk mengikuti tren ataupun hanya sekedar mengikuti kebutuhan saja dengan membeli dan menggunakan tas rajut. Hal ini mencakup wilayah Kediri dan juga sekitarnya. Strategi pemasaran yang kedua adalah targeting pasar. Target pasar adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan putuskan layani. Target pasar mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Targeting pasar itu melibatkan mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensi, menentukan target pasar yang tepat, serta menerapkan strategi targeting pasar yang efektif. Yang pertama ada segmen pasar yang menjadi target. Dari pemaparan kriteria-kriteria pada poin segmentasi pasar, maka dapat disimpulkan bahwa Hayu Kropek menentukan segmentasi pasar dengan menargetkan kepada kaum wanita yang berusia 14 hingga 40 tahun yang memiliki sifat konsumtif serta keinginannya untuk mengikuti tren ataupun hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja dengan membeli dan menggunakan tas rajut dengan mencakup wilayah Kediri serta sekitarnya. Yang kedua ada strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih. Strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih yang pertama ada potensi probabilitas. Probabilitas merupakan sebuah ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang. Potensi probabilitas yang pertama ada harga bahan baku yang naik. Bagi pebisnis tas rajut, bahan baku adalah salah satu penentu bagi seberapa besar keuntungan yang dapat kita raih. Semakin bagus bahan yang digunakan, maka semakin berpengaruh pula terhadap produk yang dibuat. Diketahui bahwa jenis-jenis benang yang biasanya digunakan untuk merajut adalah benang polyester, wol, katun, nilon, dan lain-lain. Namun, benang yang sering digunakan untuk merajut adalah benang wol. Strategi yang kedua ada kondisi pasar yang tidak stabil. Melihat kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil, itu juga turut serta menyebabkan pasar juga tidak stabil. Yang ketiga ada perang harga. Persaingan harga adalah resiko bisnis yang juga menghantui para pebisnis. Hal ini selalu terjadi karena kebutuhan pasar yang menurun, tetapi barang di pasar tergolong sedang meningkat. Dengan faktor tersebut, maka terjadilah persaingan pasar berupa perang harga. Namun, Hayu Kropik menyediakan dua jenis tas. Tas dengan harga terjangkau namun dibuat dengan mesin, tapi tidak dapat request model, dan ada juga tas yang dibuat dengan tangan produsen langsung, tapi dapat request tas model. Terdapat banyak cara untuk memenangkan persaingan pasar ini, seperti Hayu Kropik memberikan diskon kepada pelanggan tetap. Lalu strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih yang kedua adalah ukuran pasar. Dalam dunia bisnis, market size merupakan aspek yang sangat penting. Ini merupakan salah satu faktor penentu utama dalam kelanjutan bisnis. Perusahaan dapat memperkirakan potensi kesuksesan sebuah bisnis di masa mendatang melalui market size. Market size itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar ceruk dan pasar massal. Pasar ceruk merupakan ukuran pasar yang spesifik. Market size ini cenderung kecil karena terdiri dari konsumen potensial. Sedangkan pasar massal merupakan ukuran pasar dalam jumlah besar, sehingga masih relatif standar. Dalam hal ini, Hayu Kropik termasuk dalam keduanya, pasar ceruk dan pasar massal. Karena Hayu Kropik menjual dua jenis tas dengan kualitas dan harga yang rendah, serta tas yang dibuat secara eksklusif dan harga yang cenderung tinggi. Untuk menghitung ukuran pasar, kita harus menentukan target pasar yang spesifik. Hayu Kropik menargetkan kaum wanita dengan usia 14 hingga 40 tahun. Maka kita asumsikan jumlah pelanggan potensial, misalnya adalah 50 orang.
Dari jumlah tersebut terdapat kemungkinan 70% orang membelinya. Sisanya kemungkinan tidak membeli karena memiliki daya beli yang rendah. Karena Hayu Graphic melakukan penjualan melalui sosial media, yaitu WhatsApp dan Instagram, maka besar kemungkinan produk ini akan dikenal oleh masyarakat. Lalu strategi pasar untuk mencapai target pasar yang ketiga adalah kecocokan produk dengan segmen pasar yang dipilih. Tas rajut merupakan tas yang tidak akan ketinggalan zaman, di mana ia dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa produsen tas rajut bahkan memberikan layanan berupa free design agar konsumen puas akan kebutuhannya. Produk tas rajut sebenarnya dapat digunakan oleh semua kalangan. Namun lebih spesifiknya lagi, tas ini lebih digemari oleh kaum wanita remaja hingga dewasa yang berkisar berusia 14 hingga 20 tahun. Strategi pasar untuk menjangkau target pasar yang dipilih yang terakhir adalah persona pelanggan untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha, maka kita harus mengetahui persona dalam pasar segmen kita. Buyer persona dapat dikatakan sebagai tokoh fiktif yang dengan sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu, yang mewakili sebagai konsumen sebuah produk. Buyer persona mewujudkan siapa konsumen yang paling tepat untuk produk kita, bagaimana kepribadiannya, bagaimana sifatnya, atau bahkan ia akan mengambil dan bahkan bagaimana para pembeli itu akan mengambil sebuah keputusan. Dengan kata lain, buyer persona adalah bayangan tentang siapa konsumen produk kita. Sebagai pemilik produk, yang paling mengerti detail produk adalah kita sendiri. Marketing persona sendiri digunakan untuk menentukan customer seperti apa yang akan ditargetkan dalam penjualan atau pemasaran sebuah produk. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan buyer persona dalam bisnis Hayu Graphic. Yang pertama ada data pribadi. Misalnya, pelanggan Hayu Graphic, data pribadinya itu meliputi semua kaum, terkhusus kaum wanita yang berusia 14 hingga 20 tahun. Kedua ada tingkah laku. Misalnya memiliki sifat konsumtif, suka mengikuti tren, dan menyukai hal-hal yang unik. Yang ketiga adalah kebiasaan saat berbelanja. Misalnya, konsumen dapat berkomunikasi atau memesan produk melalui WhatsApp dengan sistem pre-order. Yang kedua, misalnya pengenalan suatu produk dapat melalui iklan yang diupload di WhatsApp dan Instagram. Yang terakhir, sistem belanja berbasis online. Strategi pemasaran tas rajut Hayu Graphic yang ketiga yakni ada positioning. Apa sih positioning itu? Strategi positioning adalah kombinasi dari tindakan pemasaran yang digunakan untuk memberikan gambaran konsep positioning terhadap pembeli yang ditargetkan. Strategi ini merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan. Makin besar perbedaan positioning dari pesaing utama, makin besar pula kemungkinan kompleksitas tipe perilaku di antara pesaing dalam pasar yang dilayani. Sebagian besar sukses perusahaan berasal dari upaya untuk mencapai perbedaan posisi dalam hubungannya dengan pesaing dalam industri. Adapun tujuan dari strategi positioning ini yaitu untuk membedakan produk dengan pesaingnya berdasarkan atribut atau manfaatnya yang dipertimbangkan terhadap kepentingan pasar yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor dalam strategi positioning. Ada 6. Yang pertama yaitu atribut produk. Merupakan sifat, simbol, atau tanda-tanda dari suatu produk yang meliputi pandangan luar produk, manfaat konsumen terhadap produk yang berhubungan dengan merek produk tersebut. Di sini dalam Hayu Graphic, untuk membangun persaingan dalam bisnis fashion dapat dilakukan dengan cara menarik perhatian kepada calon konsumen. Pada bisnis tas rajut ini, kami menarik pelanggan dengan cara membuat logo atau merek
yang berhubungan dengan produk yang kami jual dan dapat menarik perhatian dari calon konsumen. Yang kedua, ada harga produk. Harga merupakan sejumlah uang yang secara aktual dibayar, diminta atau ditawarkan untuk suatu barang atau jasa. Parameter harga yang ada dalam strategi positioning adalah diskon, harga promosi, dan harga yang rendah. Pada bisnis tas rajut kami ini, kami menawarkan harga yang sesuai dengan model yang diinginkan dari customer untuk tas rajut yang dibuat dengan tangan. Sedangkan tas rajut yang dibuat menggunakan mesin, kami sudah memberikan harga paten dan tidak bisa request model. Selain itu, kami juga memberikan diskon kepada para pelanggan yang membeli tas rajut buatan tangan. Dalam memberikan harga kepada para customer, kita juga akan menyesuaikan dengan harga-harga yang ada di pasaran. Yang ketiga, ada pemakaian produk. Pemakaian produk adalah gambaran bagaimana produk itu dipakai atau dipergunakan. Positioning yang ditentukan oleh pemakaian produk secara spesifik berkaitan dengan kesempatan pada situasi tertentu dan bertujuan untuk menunjukkan kelayakan produk tersebut. Dalam bisnis ini, tas rajut dapat digunakan untuk sehari-hari, bepergian, maupun digunakan untuk lainnya. Yang keempat, ada pemakai produk. Pemakai produk adalah individu yang memakai produk tersebut. Parameter pemakaian produk di sini yaitu ada masyarakat umum, khususnya kaum wanita. Dalam bisnis tas rajut ini, sasaran yang digunakan yaitu masyarakat umum dan khususnya untuk kaum wanita karena kebanyakan yang senang menggunakan aksesoris yaitu kaum wanita, baik itu muda maupun dewasa bahkan orang tua. Yang kelima, ada kelas produk. Kelas produk merupakan tingkatan produk yang dibuat sehingga dapat dibedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Parameter kelas produk yang ada dalam strategi positioning adalah kualitas produk, harga produk, merek produk, dan pelayanan penjual. Dalam bisnis tas rajut ini, kami akan memberikan kualitas produk yang pastinya baik dan layak pakai, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para customer. Untuk harga produk, kami akan memberikan harga yang tidak terlalu tinggi, tetapi kami akan menyesuaikan harga-harga yang ada di pasaran. Dan untuk merek produk, kami tentunya sudah menyiapkan merek yang belum ada di pasaran. Kami menggunakan merek produk Hayu Krobek untuk menjadi pembeda antara bisnis kami dengan bisnis lainnya. Dan yang terakhir ada pesaing. Pesaing adalah penjual lain yang siap memproduksi atau mengembangkan barang pada bisnis tas rajut, melayani kebutuhan konsumen yang mempunyai persamaan fungsi atau penjual yang siap memasarkan produknya. Dalam bisnis tas rajut ini, yang mungkin menjadi kendala yaitu adanya brand terkenal dan sudah berdiri sejak lama. Namun, kami akan berupaya menyaingi pesaing-pesaing yang ada dengan cara memberikan pelayanan yang baik bagi para customer dan memberikan kualitas produk yang lebih unggul daripada kualitas produk yang lainnya. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu bab 4 tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan salah satu upaya untuk mengukur strategi pemasaran untuk dapat meningkatkan angka penjualan. Aspek bauran pemasaran yaitu ada produk, harga, promosi, dan lokasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan menentukan bauran pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan, yaitu ada 6. Yang pertama, menentukan target pasar.
ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran produk. Yang kelima, posisi persaingan. Dan yang keenam, untuk mencapai segmen atau harga. Yang pertama, menentukan target pasar. Target pasar pada usaha rajutan ini adalah semua kalangan wanita, mulai dari remaja, orang dewasa, bahkan orang tua juga bisa menggunakan tas rajutan. Untuk jangka panjang, kami berusaha untuk mencari inovasi baru sehingga target pasar kami bertambah. Yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Saat ini semua kebutuhan semakin mahal dan barang-barang yang dijual semakin bagus dan menarik. Dalam usaha rajutan sebenarnya banyak peminatnya yang ingin membeli tas rajut karena banyak model dan motif yang unik-unik. Akan tetapi, tas rajut yang hasil karya tangan sendiri bukan hasil pabrik itu harganya mahal. Jadi seseorang yang ingin membeli tas rajut harus berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Dalam usaha, kita juga harus tahu bagaimana perilaku konsumen terhadap usaha, produk, serta harga yang dibuat. Dan di sini, kita juga harus memahami konsumen yang memiliki sifat dan kemauan yang berbeda-beda. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran produk. Dalam strategi pemasaran pada usaha tas rajut, diantaranya strategi produk dengan cara memperbanyak stok bahan serta memperbanyak model atau motif. Yang kelima, posisi persaingan. Posisi persaingan dalam usaha rajutan ini adalah ada usaha baru yang lebih menarik, kualitas produk, daya tawar menawar pembeli, keunggulan biaya, dan lain-lain. Yang keenam, biaya untuk mencapai segmen atau harga. Dari daftar produk unggulan dapat dilihat bahwa harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan yang keenam, biaya untuk mencapai segmen harga. Dari daftar harga produk unggulan dapat dilihat bahwa harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan bervariatif. Yang kedua, selanjutnya mengembangkan rencana pemasaran terpadu yang mencakup produk, harga, promosi, dan situasi. Produk menurut pendapat Kotler ahli bahasa Benjamin Molan adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya, harga. Harga adalah nilai yang disebutkan dalam rupiah dan sen atau media moneter lainnya sebagai alat ukur atau elemen pokok dalam bauran pemasaran karena langsung berhubungan dengan penciptaan hasil total. Yang ketiga, ada promosi. Promosi merupakan kegiatan Yang ketiga, ada promosi. Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat mengenal produk yang ditawarkan perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang sehingga mereka membeli produk tersebut. Yang keempat, yaitu situasi. Situasi yang sangat banyak peminatan tas rajut ini biasanya pada saat mau lebaran. Seseorang ingin mengoleksi tas rajut. Selanjutnya, menentukan anggaran pemasaran yang diperlukan untuk menerapkan rencana pemasaran. Anggaran biaya pemasaran merupakan alat bantu dalam mengevaluasi biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Biaya pemasaran tidak hanya meliputi biaya penjualan saja, tetapi termasuk di dalamnya biaya
advertensi, biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya kredit dan penagihan, dan biaya akuntansi pemasaran. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.